Hai hamsters, kami sangat menyukai selebritas akhir-akhir ini. Itulah kenapa topik hari ini sekali lagi tentang selebritas. Hanya saja kali ini yang terlibat masalah karena partisipasi mereka dalam kripto. Help me! Help me! Mari kita bahas 5 situasi di mana selebritas mendapati diri mereka berhadapan dengan hukum. Seperti seekor hamster yang kini telah menginjak roda yang sangat panas, yang satu ini akan semakin panas. Pertama dalam daftar adalah mantan pemain basket dan kini analis olahraga, Shaquille O'Neal. O'Neal bergabung dalam daftar ini sebagai terdakwa, bagian dari gugatan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun terkait proyek NFT Astrals, yang dikatakan sebagai buah pikirannya dan mungkin diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Sebagai bagian dari gugatan ini, pemain bola basket tersebut dituduh meninggalkan koleksi 10.000 NFT miliknya setelah runtuhnya platform perdagangan kripto FTX pada tahun 2022. Ia juga diduga menggunakan unggahan promosi di media sosial dan kontes untuk menipu investor agar ikut serta dalam proyek tersebut sejak awal. Kutipan dalam kasus ini menyatakan bahwa O'Neal secara pribadi mengundang penggemar ke saluran Discord Astrals agar mereka bisa berinteraksi langsung setiap hari. Untuk alasan ini, para investorlah yang telah mengajukan tindakan hukum ini karena mereka percaya bahwa O'Neal dan berbagai bisnis terkait proyek tersebut menyebabkan mereka menderita kerugian finansial. Hakim Distrik Moreno telah mengatakan bahwa tindakan O'Neal serupa dengan para promotor BitConnect. Dia diduga mengatakan kepada pengikutnya dalam sebuah video online bahwa tim Astrals memiliki rencana besar untuk NFT mereka, mendesak mereka untuk bergabung sebelum terlambat. Dalam pembelaannya, O'Neal dikatakan tidak sebagai penjual sekuritas sebagaimana dipahami oleh hukum karena NFT ini bahkan tidak benar-benar dianggap sebagai sekuritas. Namun mungkin pertempuran terbesar sebenarnya adalah memberikan gugatan kepada O'Neal. Adam Moskowitz dari The Moskowitz Law Firm mengatakan dia terlibat dalam permainan kejar-kejaran dengan salah satu tokoh terbesar NBA yang memperlambat kemajuan kasus tersebut. Akhirnya O'Neal diberi surat gugatan di luar rumahnya, yang juga dibantah oleh pengacaranya dengan mengatakan bahwa surat itu dilemparkan ke mobilnya. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, kenyataan yang kita ketahui adalah bahwa O'Neal diberi gugatan terkait Astrals dan juga gugatan FTX. Dalam update terbaru yang dikeluarkan pada Agustus 2024, kasus FTX dan kasus Astrals NFT sedang diproses di pengadilan negeri di sirkuit ke-11. Jadi, analisis Moreno tentang preseden sirkuit ke-11 dalam konteks dukungan selebritas terhadap produk kripto dikatakan menarik perhatian Hakim Federal Miami lainnya. Namun, pengadilan membatalkan tuduhan bahwa O'Neal adalah seseorang yang menjalankan kekuasaan atau dalam istilah hukum, orang pengadilan. Jadi, setidaknya sekarang dia hanya harus membela dirinya sendiri atas beberapa tuduhan. Di nomor 2, kita punya pertarungan hukum mengenai iklan kripto Kim Kardashian. Ya, bahkan Miss Kim K tidak terlepas dari sorotan. If you know how I feel, why would you say that? Kardashian yang memiliki jumlah pengikut Instagram yang mengesankan, yakni sebanyak 330 juta pengikut dan 73,7 juta pengikut di X, tidak mengungkapkan bahwa Ethereum Max membayarnya $250.000 untuk mempublikasikan sebuah post di Instagram tentang token mereka. Post yang dimaksud berbunyi, membagikan apa yang baru saja dikatakan teman-temanku tentang token Ethereum Max. SEC sebelumnya telah mengeluarkan peringatan pada November 2017. Saat ini badan pemerintah memberitahu selebritas yang ingin mendapatkan keuntungan dari ruang aset digital yang sedang berkembang bahwa aturan Amerika Serikat mengharuskan mereka mengungkapkan ketika mereka dibayar untuk mendukung kripto. Dan tampaknya Kim K tidak melakukannya. Tentu saja, untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, para investor yang membeli token IMAX mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian setelah mendengarkan selebritas influencer seperti Kim K. Ew, this is so cringe. Guilty. Tentang nilai kripto tersebut, mereka juga mengklaim para terdakwa, Kim K dan selebritas lainnya, terlibat dalam konspirasi untuk secara artifisial menaikkan nilai token tersebut. Dalam sebuah artikel di CNBC, Hakim Distrik Amerika Serikat Michael Fitzgerald menulis bahwa dia mengakui klaim dalam gugatan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan selebritas untuk membujuk pengikut mereka untuk membeli minyak ular dengan kemudahan dan jangkauan yang belum pernah terjadi. Pengacaranya lanjut berbagi bahwa Kardashian sepenuhnya bekerja sama dengan SEC sejak awal dan dia tetap bersedia melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membantu SEC dalam masalah ini.
Pengacara tersebut melanjutkan, kesepakatan yang dia capai dengan SEC memungkinkannya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan sehingga dia dapat melanjutkan berbagai kegiatan bisnisnya. The Hollywood Reporter melaporkan bahwa dia menyelesaikan kasus tersebut dengan 1,3 juta dolar. Quarterback NFL Tom Brady termasuk dalam daftar kita adalah Tom Brady yang menghadapi gugatan karena mendukung pertukaran mata uang kripto yang gagal FTX. Gugatan ini berpendapat bahwa selebritas yang dianggap kredibel meminjamkan otoritas mereka kepada bursa yang sekarang sudah tidak berfungsi dan dengan demikian bertanggung jawab atas kerugian miliaran dolar yang terjadi. Dalam kasus ini, Tom Brady bergabung dengan pemain tenis Naomi Osaka, pemain bisbol David Big Papi Ortiz, Kevin O'Leary dari Shark Tank, dan Gisele Bündchen sang supermodel. Ya, setidaknya dia punya teman, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan juga menghadapi tuduhan dari SEC karena melanggar hukum dalam mempromosikan kripto dan tidak mengungkapkan bahwa dia dibayar untuk melakukannya atau apa kompensasi yang diterimanya. Hello, I like money. Hanya saja kali ini tidak terkait dengan FTX, tapi terkait dengan Tron milik Justin Sun. Kasus ini terkait dengan perusahaan-perusahaan Sun, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Limited, dan Rainberry Inc. Sebelumnya dikenal sebagai BitTorrent. Atas penawaran dan penjualan sekuritas kripto yang tidak terdaftar Tronix, TRX, dan BitTorrent, BTT. SEC menyatakan bahwa Sun dan perusahaan-perusahaannya menawarkan dan menjual sekuritas kripto ini sebagai investasi melalui program hadiah yang mengarahkan pihak yang tertarik untuk mempromosikan token di media sosial, bergabung dan merekrut orang lain ke saluran Telegram dan Discord yang berafiliasi dengan Tron dan membuat akun BitTorrent sebagai imbalan atas distribusi TRX dan BTT. Lindsay Lohan, yang hanya salah satu dari selebritas yang terlibat dalam kasus ini, setuju untuk membayar $400.000 sebagai pengembalian, bunga, dan hukuman lainnya untuk menyelesaikan tuduhan hukum. Namun, dia, seperti rekan-rekannya, tidak mengakui atau menyangkal temuan SEC. Jimmy Fallon dan Paris Hilton. Dalam gugatan lainnya, Paris Hilton, Jimmy Fallon dan selebritas lainnya diduga telah bersekongkol dalam sebuah skema untuk meningkatkan harga NFT Bored Ape dalam upaya untuk membuat diri mereka kaya. Jimmy Fallon dalam The Tonight Show tidak hanya memperkenalkan koleksi Bored Ape kepada audiensnya, tapi juga cara membelinya. Dalam segmen bulan November 2021, ia memperkenalkan MoonPay, sebuah perusahaan pembayaran yang memungkinkan pelanggan membeli kripto dengan sistem pembayaran seperti kartu kredit. Dengan mengatakan bahwa ia membeli NFT pertamanya melalui layanan tersebut, ia berbagi, MoonPay, aku sudah melakukan penelitian. MoonPay yang seperti PayPal tapi untuk kripto. Tentu saja pada Januari berikutnya, ya 2022, Paris Hilton menunjukkan AP-nya di acara tersebut dan mengatakan kepada Fallon, kamu bilang kamu mendapatkannya di MoonPay, jadi aku meniru kamu. This is your ape. Are we debuting it? It's really cool. Like the hat, the shades. Kemudian Fallon diminta untuk memberikan kesaksian dalam kasus Bored Ape Yacht Club. Namun demikian, ia mencoba untuk membatalkan permintaan ini dalam sebuah petisi yang menyatakan, memang benar, satu-satunya dugaan hubungan Mr. Fallon dengan Yuga adalah bahwa ia memperoleh sebuah NFT Bored Ape Yacht Club dan menyebutkannya dalam 2 episode The Tonight Show. Bersama pengacaranya, tujuannya adalah untuk secara hukum menolak perintah pengadilan yang memerintahkannya untuk bersaksi dalam kasus tersebut. Namun, di saat yang sama ia juga mendapati dirinya diharapkan untuk bersaksi bersama Paris Hilton sebagai terdakwa dalam litigasi terpisah Yuga Labs. Pukulan ganda. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe ya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.